tentunya kita akan melanjutkan lagi perbincangan atau diskusi untuk kesempatan kali ini ya. Masih dengan tema biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 bersama beliau, Bapak DRS Haji Ahmad Sururi MPD atau Pak Ruri sebagai Kepala Kemenak Bangkalan Madura, Jawa Timur. Di mana bahwa dalam raker ya Rabu malam lalu untuk BPIH yang dibayar oleh masing-masing CJH 2023 adalah ini tambahnya nanti pelunasannya adalah 23.500.000 rupiah dan dan totalnya adalah 49,8 juta rupiah begitu. Meskipun memang ini masih menunggu dari keputusan presiden. Kemudian tadi saya sempat bertanya kepada beliau Pak Ruri, artinya untuk CJH 2023 ini mengenai nominal atau penambahan biaya 10 juta rupiah itu apakah memberatkan? Beliau menjawab tidak, karena kalau sudah istilahnya adalah CJH ini sudah siap dalam segi biaya dan sebagainya. Terkadang yang muncul bukan soal biayanya berapa atau penambahan atau berapa, tetapi apakah tahun ini saya jadi berangkat? Begitu kan Pak Ruri? Iya. Tapi Gimana, tolong Pak? ya juga diralat itu bukan calon jamaah haji tapi jamaah haji. Ya, Betul. J. Yang untuk warga Bangkalan juga sudah ada Pak yang datang ke kantor Kemenak yang bertanya mengenai ini Pak? Sudah. Kemarin juga ada yang datang ke kami sebanyak itu terkait dengan ini gitu. Utamanya ingin tahu list yang jamaah yang berangkat tahun ini gitu, tapi kita belum merilis karena memang belum ada keputusan yang dari Kepres itu. Insya Allah kalau sudah ada keputusan Presiden itu, Insya Allah dibarengi dengan munculnya data nama jamaah haji tahun 2023. Iya, artinya adalah kalau belum rilis ini juga belum bisa memastikan ya Pak ya, sebelum nanti ada rilis resmi kan Pak? Kita secara sistem sudah tahu ya, artinya dari sistem Siskohat kita sudah tahu, artinya dengan misalkan berapa ribu Jawa Timur atau berapa ratus di Bangkalan itu sudah kita bisa mengkira-kira sebenarnya dan siapa nama-nama itu, tetapi kita tetap menggunakan patokan dari keputusan Presiden tersebut itu. Baik. Untuk pelaksanaan ibadah haji 2023, Pak Ruri, apakah nanti ada beberapa ketentuan atau kebijakan yang berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, Pak? Karena tentunya kan 2022-2023 itu kita bilang istimewa ya, Pak ya. Karena sebelumnya break atau pemberangkatan dihentikan 2 tahun atau 2 kali karena waktu itu pandemi kan, Pak? Iya. Betul. Iya. Ya, kita ini kan awal jamaah haji tahun 2023 ini 100% ya. Di tahun 2022 kita masih 50% dan itu pun ada batasan umur 65 ke bawah. Nah, tahun 2023 ini sudah 100%, mudah-mudahan 100%, dan tidak ada lagi batasan usia. Jadi lansia pun bisa masuk ke situ asalkan sudah masuk ke long list daripada jamaah haji yang berangkat tahun 2023 gitu. Iya. Dan ini tentunya juga satu kabar yang membahagiakan. Pak Ruli tentunya untuk calon jemaah haji yang usianya 60 tahun ke atas 5 kan Pak? ke atas bisa ya. Bahkan ada kemungkinan juga ada porsi spesial untuk yang lansia gitu ya. Iya. Artinya yang lansia prioritas Pak? Karena kemarin tertunda jadi 2023. Ada porsi tersendiri ya, kalau perkiraan ini 5% nasional ya. 5% nasional itu usia lansia gitu. Lah, nanti dari hitungan jumlah 210.000 se-Indonesia, ya nanti di breakdown lagi ke Jawa Timur ada berapa persen dari 5% Jawa Timur. Ya, perkiraan kalau lansia itu Jawa Timur ya 17.000 jamaah haji. Kalau hitungan-hitungan kami kemarin Bangkalan bisa 39. 1.700 bukan 17.000 ya, 1.700 jamaah Jawa Timur. Sehingga per kabupaten khususnya Bangkalan kalau saya perhitungkan ya 39 lansia. Nah, hitungan lansia itu pun adalah diambil yang tertua misalkan kita dapat kuota 39, berarti ya
yang tertua 39 Ya. itu siapa yang tertua gitu. Oke. Oh Hitungan begitu. kami kemarin sekitar 85 umur 55 ke atas yang untuk lansia itu. Baik, baik. Jadi nanti intinya adalah tetap menunggu daftar muncul secara resmi. Seperti itu ya Pak ya, meskipun Betul. yang sudah masuk Iya. dalam usia, mohon maaf nih, lansia. Bukan berarti adalah yang Lansia, kemarin betul. lansia yang tertunda 2022 kemudian semuanya bisa langsung Pokoknya bisa berangkat berangkat. Tidak, 2023. tidak tetap ada hitung-hitungan apa ini Tetap ada idealnya. hitung-hitungan. Iya. Iya, Iya. baik. Tetap ada hitung-hitungan, tidak otomatis selalu berangkat tahun 2023. Yang artinya adalah semuanya memang harus bersabar lagi. Begitu ya Pak Ruri? Oke. Dengan hitungan by system tentunya ya, sistem siswa kita. Baik, baik. Iya. Kalau dari wilayah Bangkalan Madura, kira-kira kalau dari data yang ada sementara, ada berapa yang akan berangkat Pak ini nanti Pak? Estimasi kami sekitar 700 orang ya jamaah haji tahun ini. Kalau yang lunas tunda kemarin ada 387, Ya, ya kita kira-kira ada 313 yang ya. pelunasan di tahun 2023 ini. Gitu. Jadi yang Baik. 50% sudah lunas mereka. Dan tinggal 313 kira-kira kalau misalkan dengan kuota 700 jamaah haji tahun ini. Baik. Jadi separuh-paruh ya Pak ya? Iya, artinya yang 50-50 sudah nanti. lunas tunda itu ada sekitar 387 kalau Bangkalan. Oke. Baik, baik. Jadi Iya, kalau semisal kita dapat kuota tahun ini 700 jamaah haji, ya 700 orang dikurangi 387 yang kemarin sudah tunda tahun 2020 dan 2022. Sehingga yang murni untuk pelunasan tahun ini ya 313 orang begitu. baik, baik. Jadi data awal sebetulnya sudah ada di masing-masing Kemenak ya Pak ya. Salah satunya adalah di Bangkalan Madura. Artinya adalah ini sudah ada data masuk juga lah untuk calon jemaah haji yang istilahnya usia kalau yang paling tua berapa? Iya, lunas tunda kan sudah clear kita, mereka terdata di tahun 2020 dan tahun 2022 kan, jadi sebenarnya sudah nama itu sudah terpegang yang yang 387 itu, tinggal Baik. nanti merilis yang sisanya kalau Ya. jumlahnya 700 orang gitu. Baik, iya. Dari daftar ini Pak Nuri, usia tertua berapa Pak untuk Bangkalan Pak? Untuk Bangkalan usia tertua berapa ini? 90 tahun. 90 tahun. Ada umur 90 tahun, iya. Nah, ini juga cukup berat loh bagi petugas. Ya, Iya, kita itu kan petugas ada 5 ya, satu kloter itu 5 orang. Jadi dokter 1, perawat 2, kemudian ketua kloter dan pembimbing ibadah. Mengayai 450 kalau tua-tua juga luar biasa, ini butuh ekstra keras ekstra ya untuk Pak ya. melayani, betul. NJ ekstra. Tapi insya Allah dengan semangat yang luar biasa, dengan menjaga Betul. kesehatan, semoga nanti Haji semuanya itu lancar Pak. menang semangat. Iya, menang semangat dan sabar. Yang mendorong semuanya berjalan lancar itu karena itu 2 hal itu. Sabar, kemudian punya semangat itu. Baik. Belum tentu yang tua Usia itu termuda sakit. Pak? Termuda berapa ini ya, kita berapa tahun yang termuda itu catatan kita. Saya belum tahu merilis ini ya, karena yang 313 belum tahu nama saya. Iya, iya. Itu yang kami hanya patokan yang tahun 2022 itu. Oke. Baik, iya. Tentunya semua sudah dipetakan sebetulnya untuk usia dan sebagainya, dan memang juga persiapannya sudah berapa persen Pak kalau persiapan seperti ini dari rekan-rekan Kemenak sendiri Pak? Ya, sudah melalui juga seleksi calon jemaah haji sudah diputuskan kemarin, sudah diumumkan. Jadi baik yang ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah itu sudah diputuskan di Bangkalan. Tinggal dari unsur dinas kesehatan, dokter dan para medis yang belum kita terima. Mungkin sebentar lagi juga sudah akan dirilis itu. Iya. Artinya adalah persiapan insya Allah sejauh ini sementara berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tinggal beberapa poin-poin yang kurang dan perlu ditambah seperti dengan itu. Pemkab juga sudah. Untuk pemberangkatan biasanya kita koordinasi dengan Pemkab, dengan Polres itu sudah kita
koordinasikan itu, karena ya gawe bersama terkait dengan haji ini tidak hanya Kemenang tapi Ya, pemerintah ya. Dan ya, pemerintah itu juga betul. Pemkab dengan Forkopimda, kita terkadang kerjasama terkait dengan itu. Iya, betul. Memang betul Pak. Kalau yang soal seperti ini memang dibutuhkan kerjasama dari semua pihak ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Dan juga calon jemaah haji sendiri ya Pak ya. Ini memang persiapannya juga Iya. harus luar biasa. Semakin Fisik pun juga harus semakin prima awal nanti. kita tahu sebenarnya sudah bagus, karena manasiknya kalau semakin banyak kan juga semakin bagus. Iya, Sehingga harapan saya mungkin sebelum puasa kalau sudah dirilis itu lebih bagus. Karena nanti bisa kita memberikan bimbingan kepada jamaah haji itu lebih awal. iya, iya. Dan itu lebih ditunggu oleh masyarakat untuk ada manasik, tidak hanya sekali mungkin oleh Kementerian Agama itu. Ya, sehingga ketika mereka memperoleh hal-hal yang terkait dengan manasik ini lebih awal, ya mereka lebih persiapannya lebih matang. Iya, baik. Sebetulnya untuk pemberangkatan ke Tanah Suci itu bulan apa sih Pak? Kita bulan Mei, perkiraan tanggal 23 Mei kita. Kemudian kan 23 Mei. 23 Mei. Ini sudah bulan ya pertengahan Februari kan. Nah, jadi kalau manasik itu lebih awal itu lebih bagus. Tidak hanya persiapan fisik dan finansial, tapi juga ibadah, ritual di sana itu harus dia tahu. Baik langkah-langkah yang dia lakukan untuk biar ibadah ini benar dan juga mudah-mudahan diterima oleh yang kuasa, itu kan harus kita perlu ada manasik yang tidak hanya untuk persiapan bekal dan lain sebagainya, tapi juga persiapan terkait dengan ibadah itu sendiri. Betul Pak, ya memang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Selain tadi yang sudah Pak Ruri sampaikan, juga lebih ke personal ya Pak ya, masing-masing dari calon jemaah haji juga memang juga harus mempersiapkan semuanya, mental, fisik dan sebagainya. Ya betul. Dan baik, pemirsa Madu TV Nusantara, memang kalau kita berbincang mengenai persiapan ibadah haji ini memang sangat menarik Pak. Iya, apalagi kalau soal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP yang harus dibayar atau dilunasi oleh masing-masing calon jemaah haji, meskipun memang istilahnya adalah mereka sudah siap, pasti sudah siap kalau dalam segi biaya, tapi tetap ya Pak ya, persiapannya juga sangat luar biasa. Ini yang dirasakan juga oleh semua calon jemaah haji kan Pak, pastinya menunggu dengan deg-degan. Deg-degan, harap cemas, tetapi juga tentunya penuh syukur. Iya, bersyukur. Ya baik. Karena Pak ini ibadah, nggak boleh ditunggu dengan marah, nggak boleh. Harus ditunggu dengan sabar. Dan itu akan pasti berjalan dengan bagus kalau mereka siap lahir batin itu. Karena niatan kita itu ibadah. Iya betul. Tapi karena karakter dan mungkin karakter dan psikologi yang berbeda-beda, itulah kita harus sebagai penyelenggara harus sabar memang untuk menjelaskan dan memberi pengertian. Nah, disitulah mungkin namanya manasik itu penting untuk sosialisasi hal tersebut kepada masyarakat, baik teknis pemberangkatannya maupun peribadatannya. Iya, dan tentunya masyarakat yang istilahnya adalah ingin mendapatkan kejelasan mengenai informasi keberangkatan ibadah haji, mereka pun juga bisa dong datang ke kantor seperti itu ya Pak ya? Betul, kami siap sekali itu, baik di KUA maupun di kantor, apapun untuk hal-hal berkenaan dengan haji ini, monggo 24 jam kita siap, artinya di rumah pun siap kita layani. Ya di kantor apalagi itu. Bahkan online kita juga punya web atau WA aduan yang bisa untuk komunikasi terkait dengan itu. Baik. Pak Ruri, kalau dari beberapa calon jemaah haji yang istilahnya adalah bertanya ke kantor mengenai kapan saya berangkat, kemudian ketika mengetahui mengenai biaya yang mereka harus lunasi yang ternyata alhamdulillah jauh dari nominal yang awal-awalnya adalah sempat diinformasikan 69, sekian juta, akhirnya yang alhamdulillah hanya sekian ini. Bagaimana Pak respon mereka Pak? Ya, memang ya relatif ya terkait dengan respon masyarakat terkait dengan biaya itu ya. Namanya konsumen menginginkan pasti ingin murah, siapapun itu.
Tetapi juga penyelenggara pun juga tentunya nggak ingin rugi, itu sudah hal yang lumrah sebenarnya. Ya, Tetapi mereka juga menyadari betul bahwa uh, hanya menunggu kepastian terkadang, menunggu kepastian. Dan luar biasa ketika Panja DPR kemarin memutuskan itu, saya kira sudah keputusan yang sangat luar biasa, sudah keputusan yang sangat bijak. Ambil jalan tengah saya kira untuk mengakomodir semua secara keekonomian dan juga secara kemanusiaan. Saya kira luar biasa itu. baik, iya. Baik, Pak Ruri, kita break dulu. Kita nanti melanjutkan lagi perbincangan. Saya juga penasaran Pak dari calon jemaah haji di wilayah Bangkalan Madura yang tadi sudah Bapak sebutkan di antara 700 ini, sejauh ini apakah istilahnya adalah sudah ada yang informasi yang mengundurkan diri atau apa seperti itu ya Pak ya? Iya, nanti juga Iya. bisa diambil sampling mungkin di Iya. masa jamaah haji Iya. ya, kira-kira gimana responsifnya itu Iya. ya. Iya. Nanti Baik. bisa, Iya. kita pun juga sebagai feedback untuk kami untuk memberikan informasi yang benar terkait Iya. dengan Iya. itu. Iya. Baik, kita break dulu Pak Ruri. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, kita break dulu dalam perbincangan di kesempatan pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.